شايلillah 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 شايلillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, faqad qala Allah ta'ala hal yastawil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wa qala nabiyyuna al-karim man salaka tariqan li talibil ilmi sahalallahu tariqan ila jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin jami'il sahabati wal qarabatillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil awliya wa syuhada'i sholihin wal a'immatil mustahidin wal mu'allimin wal muslimin khususan sahabat al-kitab Syekh Ahmad al-Mahali wa Rasulullah Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah min asy-syaikhin min ahli silsilati wal ijazah. Wa nafa'ana bi ulumi kulliha al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga mohon keikhlasan hatinya untuk membacakan Al-Fatihah, wabil khusus untuk pamannya saudara kita, pamannya Bapak Iwan tadi pagi meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya, terima iman Islamnya, diampunkan dosa perdosaannya dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah hadhihi wa likulli nabiyin shalih wa ila hadrati Bapak siapa? Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa id atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa afawna katanya summa afawna tuluy ngahampura kami kata Allah, kemudian aku ampunkan angkum atas kalian. Summa afawna kemudian aku ampunkan angkum atas kalian. Mahauna tegasna mah ngalembur kami dunubakum kana dosa-dosa aranjeun kabeh. Mimba dzalika tina sabadana penyembahan anak sapi, dosa penyembahan anak sapi. Al-itikhadi tegas nama ngajadikeun anak sapi sebagai sesembahan. La'allakum
supaya aranjeun kabeh tashkuruna eta anu salukuran kabeh anjeun. Lalakum supaya aranjeun kabeh tashkuruna eta anu salukuran anjeun kabeh. Syukur ni'matana kana nikmat kami kata Allah alaikum ka aranjeun kabeh. Wa id ataina jeung nalika ngadatangkeun kami Musa ka Nabi Musa al-kitaba kana kitab at-taurata tegas nama kitab Taurat wal furqana tegas nama pemisah. Ari lafad wal furqana teh atfun eta atap, atfu tafsirin eta atap tafsir. Jadi fungsi atap tafsir ini mendatangkan lafad untuk mentafsirkan kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya adalah Alkitab. Kemudian didatangkan lafad al-furqan dengan wawu atap. Atapnya atap tafsir menjelaskan kitab ini adalah Furqan. Furqan ini adalah Taurat. Taurat. Jadi lafaz Furqan sebagai tafsir dari kitab. Ae al-fariq tegas nama anu misahkin. Maksudnya mah yang jadi pemisah. Bainal haqqi antara bener, antara hak wal batil jeung batal jeung salah, wal halal jeung antara halal, wal haram jeung antara haram. Jadi Taurat ini adalah pemisah yang menjelaskan hak dan batil dan yang menjelaskan halal dan haram. Untuk apa Allah datangkan Taurat ini? La'allakum agar kalian semua tahtaduna eta anu menang hidayah bihi usabab Taurat, menang hidayah minad dolali tina kasesatan. Sesat nu mana? Sesat pedah nyembah anak sapi. Lanjut edik deui-nya. Wa idh qala jeung nalika ngucap dan ketika berkata, wa id qala Musa dan ketika Musa berkata, wa id qala jeung nalika ngucap saha Musa Nabi Musa li qaumihi ka kaumna Nabi Musa, kaum alladzina anu yang anu teh abada punten abadu anu ibadah itu ladzina al ijla ka anak sapi. Wa id qala Musa liqaumihi dan ketika Musa berkata ke kaumnya, apa yang Musa katakan? Ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariukum. Ya qaumi wahai kaumku, innakum saanya na aranjeun kabeh dolamtum eta geus dolim aranjeun kabeh, dolim angfusakum kadiri aranjeun kabeh, bittikhadikum kusabab ngajadikeun aranjeun kabeh al ijla kana anak sapi, ilahan kana jadi pangeran, fatubu maka kudu tararobat aranjeun kabeh, tobat ila bariikum ka anu ngadamel aranjeun kabeh,
bariikum teh kepada pencipta kalian semua. Khaliqukum tegas nama khaliqikum tegas nama anu nyiptakeun aranjeun kabeh. Taubat min ibadatihi tina ibadah ka itu bariikum. Faktulu jeung kudu maehan aranjeun kabeh. Faktulu dan bunuhlah anfusakum ka diri aranjeun kabeh. Ai liyaktul tegas nama kudu maehan anjeun. Punten. Ai liyaktul tegas nama kudu maehan saha al-bari'u jelema bener mingkum di antara aranjeun kabeh al-mujroma ka jelema jahat. Dalikum ari itu maehan ayal qaslu tegas nama maehan khairun eta leuwih alus lakum keur aranjeun kabeh ingda bariikum di hadapan pencipta kalian semua. Fawaqafa tuluy nulungan Allah kum ka aranjeun kabeh li fi'li dzalik kana ngagawean itu maehan ngabunuh. Warsala wa arsala jeung ngutus Allah alaikum ka aranjeun kabeh sahabatan kana mega awan, dan akan Allah utus awan kepada kalian semua. Saudaa yang hitam, awan hitam. Li ala yubsiro karena supaya ulah ningali saha ba'dukum sebagian aranjeun kabeh ba'don kana sebagian deui fayarhamu tuluy dedeh itu si ba'dun hu kasih ba'dun kan ba'dukum ba'don ba'dukum nu kahiji ba'don nu kadua fayarhamu tuluy dedeh si ba'dun nu kahiji hu ka ba'don nu hiji deui nu kadua hatta kutila nepikeun ka dipaehan mingkum di antara aranjeun kabeh nahwa sab'ina alfan naon nahwa sab'ina saumpama 70 naonana alfan rebuna fataba tuluy narima taubat Allah alaikum ka aranjeun kabeh qabla taubat qabala tegas nama narima Allah taubatakum kana taubat aranjeun kabeh. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ayat surat Al-Baqarah ayat ke-54 ini summa afauna angkum mim ba'di dzalika la'alakum tashkurun adalah kelanjutan dari ayat yang sebelumnya, di mana di ayat sebelumnya diceritakan bahwa setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun melewati lautan yang dibelah, kemudian mereka menuntut Nabi Musa agar mempunyai kitab atau panduan atau pedoman. Kenapa? Karena itu adalah ciri kenabian Nabi Musa. Yang kedua adalah untuk bimbingan dalam kehidupan beragama mereka Bani Israel yang selamat setelah menyeberang.
Kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah, dan Allah menjawab Nabi Musa, yaitu dengan memberikan waktu 40 hari. Maka Nabi Musa sampaikan kepada kaum-kaumnya, wahai kaum-kaumku, seperti apa yang telah kau minta kepadaku, maka Allah telah mengabulkannya, yaitu untuk memberikan kitab kepada kalian sebagai bukti kenabianku dan sebagai pedoman hidup kalian. Namun Allah memintaku untuk menyendiri atau menyepi menyambut kitab tersebut selama 40 hari 40 malam. Kemudian mereka menyanggupinya. Setelah Bani Israel sanggup bahwa Nabi Musa akan menjemput kitab ini selama 40 hari 40 malam, maka Nabi Musa 40 malam 40 hari ya, karena dimulai hari ini dari malam, dari tadi maghrib dimulai hari, jadi 40 malam 40 hari kata Nabi Musa. Setelah mereka sanggup, kemudian Nabi Musa dijemput oleh malaikat Jibril menggunakan farsul hayah, menggunakan kuda kehidupan, yang mana telapak kaki kuda tersebut bisa menyuburkan apapun yang diinjak oleh telapak kaki kuda tersebut. Dan kuda tersebut terlihat atau diketahui oleh sosok Bani Israel yang bernama Samiri, atau lebih dikenal dengan Musa Samiri. Ada yang menyebutkan dia adalah orang Samiroh, maka disebut Musa As-Samiroh, Musa Samiri, sebagai pembeda antara Musa Nabiullah dan Musa Samiri. Setelah Nabi Musa dijemput oleh malaikat Jibril, maka Musa Samiri ini melihat apapun yang diinjak, ini padang pasir loh, yang diinjak oleh kuda tersebut kok bisa subur. Akhirnya diambillah bekas injakan kuda tersebut dan dibalurkan kepada anak sapi, patung anak sapi yang terbuat dari emas harta rampasan dari kerajaan Firaun. Ya, jadi di antara harta rampasan ini ada anak sapi yang terbuat dari emas. Kalau kita nonton film Mumi, ada kucing, patung-patung yang ini ya. Nah, ini anak sapi, kemudian dibalurkan, dan atas kehendak Allah sapi ini hidup. Kemudian Musa Samiri ini memberi hasudan kepada Bani Israel bahwa sesungguhnya Nabi Musa ini sudah pergi menjemput kitab dan meninggalkan Tuhannya. Musanya menjemput kitabnya, tapi Tuhannya ditinggalkan, kata Musa Samiri. Lihatlah, patung emas ini bisa berjalan. Yang pertama. Yang kedua, bahwa ini adalah Tuhan Musa, dan Musa seandainya tidak kembali selama 40 hari, maka berarti Musa telah tewas. Akhirnya Bani Israel menghitung waktu malam dan siang, dua. Nabi Musa menyebutkan 40 hari, maka 20 hari ini sudah selesai 40 hari hitungan mereka, karena mereka menghitung sehari semalam ini dua. Jadi 20 hari itu sudah 40 katanya. Wah, ini udah 40 hari kata mereka. Akhirnya mereka mengabaikan Nabi Musa, sehingga kewalahanlah Harun yang dititipkan, Nabi Harun alaihissalam. Nah, kejadian parahnya mereka menyembah, atau hampir semuanya percaya bahwa Al-Ijla ini adalah Tuhan, adalah 10 hari terakhir kedatangan Nabi Musa membawa kitab Taurat. Kemudian Nabi Musa membawa kitab Taurat pada 40 hari terakhir, dan Nabi Musa juga menyalahkan kepada Nabi Harun alaihissalam kenapa mereka ini jadi berubah keyakinan dan keimanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, sesungguhnya kalau seandainya mereka mau bertaubat meninggalkan sesembahannya, summa afauna ankum mim ba'dzi dzalika lalakum tashkurun, akan aku ampuni dosa kemusyrikannya ini agar mereka bersyukur kepadaku, karena nikmat yang telah aku berikan kepada Bani Israel ini sudah sangat-sangat banyak. Pertama, aku jadikan leluhur mereka sebagai orang-orang yang mulia.
Kedua, aku tolong mereka dari kejaran Fir'aun. Bahkan aku tolong engkau dari ganasnya pembantaian Fir'aun kepada bayi-bayi yang baru dilahirkan. Dan aku selamatkan kalian menyeberangi lautan, selamat dari kejaran Fir'aun. Itu semua aku lakukan, kata Allah, agar kalian ini bersyukur. Siga ka urang persis kepada kita dengan dosa kita yang kita lakukan kemarin atau tadi siang atau kemarinnya lagi, Allah masih terus memberikan napas kepada kita. Allah masih terus memberikan rizki kepada kita, memberikan umur kepada kita, memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Untuk apa? Jangan-jangan Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Untuk bertobat. Jadi gunakanlah waktu semaksimal mungkin untuk bersyukur dan bertobat tentang dosa kita dan bersyukur tentang nikmat yang telah Allah berikan. Seperti Bani Israel ini. Bani Israel yang memang selalu membangkang. Allah sebutkan kepada Nabi Musa 40 hari 40 malam, mereka menghitung 20 hari. Seperti kita yang istrinya melahirkan, akhirnya beli sarimi. Satu hari satu kan, habis sarimi berarti boleh dia gaul sama istrinya di kamar. Dia makan pagi, makan sore, makannya sagedeng ge beak. Can aya saya mengemih moal disuguhannya. Di sini sama ya pakai sarimi enggak ya? Enggak ya? Kalau di kampung ini pakai sarimi, Ustaz. Kalau ada istri melahirkan, ya udah suaminya beli mie 1 dus. Mie itu habis, dia boleh masuk ke kamar ke istrinya. Sebab satu dus mie ini adalah 40. Nah, berarti kalau ada suami makan mie-nya 1 hari 2, Israel tuh, Bani Israel. Persis sekali. Bani Israel. Kalau gitu sehari makan 4 bungkus. Kalau makan 4 bungkus semakin beres. Nah gini. Nah kemudian aku mudahkan kalian semua ini agar kalian bersyukur. Dan satu lagi, kalian meminta kitab sebagai panduan dan bukti kenabian Musa alaihissalam. Aku kasih, cuman aku minta waktu 40 hari. Kenapa? Karena Musa butuh proses untuk menerima satu Taurat ini. Satu Taurat. Bahkan Rasul kita kan tidak langsung surat anu diturunkan di anu, berangsur-angsur. Nah, Taurat ini jelag 40 hari. Cuman Nabi Musa ini butuh kesiapan karena memang seorang nabi ini ketika menerima kitab, untuk menyampaikan dia tidak perlu baca. Sudah ada semua di otak dan di hatinya. Semua yang dimaksud oleh Allah dalam kitab tersebut sudah tertuang di otak dan di hatinya. Maka Allah membutuhkan 40 hari untuk Nabi Musa. Setelah Nabi Musa datang, ternyata mereka sudah ramai-ramai menyembah anak sapi. Kemudian Nabi Musa, kata Allah, wahai Musa, kalau seandainya mereka bertobat kepadaku, maka akan aku ampunkan. Itu adalah kebaikan dariku, agar mereka ini bersyukur. Dan satu yang harus diingat, yang paling besar kesalahan Bani Israel ini adalah tidak mau bersyukur. Tidak mau bersyukur. Kesalahan terbesar Bani Israel ini tidak mau bersyukur, sehingga mereka bertele-tele ketika diajak beribadah kepada Allah, karena mereka tidak mau bersyukur. Muslim sekarang yang bertele-tele tentang ibadah, maka hakikatnya dia tidak mau bersyukur. Mau sholat, aduh antara A, B, C, D segala rupa, maka dia tidak mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan kepadanya. Persis Bani Israel bertele-tele karena tidak mau bersyukur, tidak tahu dirilah hakikatnya. Summa afauna ankum mahauna dunumakum min ba'di dzalik la'alakum tashkurun. Kalau mereka sekarang mau meninggalkan anak sapi dari sesembahan mereka, maka akan aku ampunkan dosa-dosa mereka. Dan bersyukurlah tentang ini, karena mereka ini sangat gampang. Kemudian wa id ataina musal kitaba wal furqan, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu
pembeda antara hak dan batil, yaitu pemisah antara halal dan haram. Untuk apa Allah turunkan la'alakum tahtadun? Agar mereka mendapat hidayah sebagaimana yang mereka inginkan, agar mereka punya tuntunan hidup, Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya yang menyembah anak sapi, ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum. Wahai kaum-kaumku, sesungguhnya kalian telah menzolimi, menyakiti diri kalian dengan menyembah anak sapi, maka bertobatlah kalian kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian. Faktulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian. Ailiyaktul albari minkum almujrom, maksudnya bunuhlah orang-orang yang musyrik dengan menyembah anak sapi. Bunuhlah orang-orang yang musyrik dengan menyembah anak sapi. Wah, ini perlu detail, ini harus diperhatikan ya. Nanti salah tangkap, salah tafsir bahwa Islam ini mengajarkan pembunuhan. Yang pertama, ini adalah khitab kepada Nabi Musa, bukan kepada kita, tentang Bani Israel. Ingat, jangan sampai dijadikan menyerang Islam. Oh, Islam ini ada ayat menyuruh membunuh. Ini adalah Bani Israel. Yang pertama. Yang kedua, ini adalah bentuk pertaubatan dari dosa musyrik atau konsekuensi bagi dosa musyrik Bani Israel. Kalau kita sebesar apapun umat muslim melakukan dosa, maka hanya dengan bertobat, kecuali dosa zina. Selain itu cukup dengan bertobat dan membayar hak adami kalau ada urusan sesama manusia. Kecuali kalau zina, maka ada yang disebut ranjam. Ranjam ini adalah untuk mereka yang berzina tapi mempunyai pasangan. Kalau mereka yang tidak mempunyai pasangan, maka hukumnya bukan ranjam, tapi diasingkan selama 2 tahun. Bukan dinikahkan ya hukumannya, diasingkan selama 2 tahun. Nah, kalau mereka yang punya pasangan tapi masih melakukan, nah itu disebut hukumnya ranjam. Dan ingat, yang meranjamnya pun, yang menghukumnya pun, dilempar dengan batu adalah mereka yang melemparnya, mereka yang tidak pernah melakukan dosa zina. Jadi berdosalah mereka yang melakukan dosa zina dan ikut melempar. Dzalikum khairul lakum inda barikum. Kita baca dulu tafsirnya. Fawaqafakum li fi'li dzalika warsala alaikum sahabatas sauda. Ini ulama pertama menyebutkan bahwa pertaubatan untuk Bani Israel dari dosa musyrik adalah dibunuh secara langsung. Sebagian ulama menyebutkan adalah bunuhlah nafsu-nafsu buruk dari kalian. Berarti bukan dirinya yang dibunuh, tapi mayoritas ulama dalam mentafsirkan ayat ini adalah bunuhlah sebagian mereka yang melakukan kemusyrikan dengan menyembah anak sapi, dibunuh oleh mereka yang tidak menyembah anak sapi, bukan oleh Nabi Musa, karena saat itu juga belum ada algojo. Jadi mereka yang masih beriman kepada Allah membunuh mereka yang sudah musyrik kepada Allah. Kemudian pembunuhan ini akan terasa berat. Kenapa? Karena sebagian dari mereka yang melakukan dosa musyrik ini adalah saudara kami, kata mereka yang masih beriman. Ya. Ini kalau diaplikasikan, iya, merasa berat. Bagaimana nih? Kan masih saudara saya ini, masa harus saya bunuh? Maka fawaqafakum li fi'li dzalik. Maka Allah menolong mereka untuk melaksanakan pembunuhan tersebut. Li fi'li wa arsala alaikum sahabatas sauda.
kemudian Allah mengutus awan yang berwarna hitam, sehingga li alla yubsiru ba'dakum ba'don fayarhamuhu, sehingga sebagian mereka yang masih beriman tidak bisa melihat wajah saudara mereka yang telah musyrik ketika akan dipenggal. Jadi fayarhamuhu, kalau mereka melihat, mereka tidak akan tega karena kasih sayang mereka. Jadi datanglah awan hitam, sehingga deras dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Hatta qatala minkum, sehingga terjadilah pembunuhan tersebut, nahwa sab'ina alfan, sebanyak 70.000 orang yang dibunuh. 70.000 Bani Israel yang dibunuh oleh Bani Israel dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Dan kisahnya ini, Nabi Musa ini sama Harun dari pagi sampai sore bermunajat sama Allah sambil tak henti-hentinya menangis. Ya Allah, punahlah Bani Israel. Ya Allah, punahlah Bani Israel. Ya Allah, punahlah, musnahlah Bani Israel. Sisakanlah ya Allah, sisakanlah ya Allah, sisakanlah ya Allah, sehingga pada sore hari awan itu hilang. Setelah awan itu hilang, maka terhentilah pembunuhan karena mereka melihat bahwa yang ada di meja eksekusi ini adalah saudaranya, kemudian mereka peluk dan semuanya bertobat kepada Allah. Bani Israel hilang. Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata dalam pentafsiran ayat ini bahwa Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah, ya Allah, habislah Bani Israel karena dosa-dosa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai Musa, apakah kau ridho mereka hidup dengan gelimang dosa dan mereka akan masuk neraka, atau mereka meninggal dan mereka mendapat syahidnya sehingga kami masukkan mereka ke dalam surga. Jadi orang yang dihukum mati di aturan Islam diantaranya adalah kisos, ya. Orang yang membunuh dibunuh lagi kalau tidak ada pengampunan dari keluarga. Kalau ada pengampunan maka tidak dibunuh. Nah, kisos ini, maka orang tersebut adalah syahid yang di kisos ini karena bersih semua dosanya. Bersih semua dosanya. Ya. Maka Nabi Musa alaihissalam berbahagia dengan hal tersebut, berbahagia. Tapi hal ini masih belum selesai, ya. Setelah dibunuh 70.000 orang, karena dosa-dosanya, sebagian lagi menyebutkan bahwa Nabi Musa sama Nabi Harun ini bermunajat kepada Allah agar hukuman ini tidak terjadi. Tapi kata Allah, ini adalah hukum bagi Bani Israel yang tercantum di dalam Taurat. Di dalam Taurat. Maka ini adalah permintaan mereka karena mereka meminta pedoman hidup dan kami berikan, dan itulah pedomannya. Siapa yang musyrik dipenggal seketika. Berbeda dengan Islam. Islam, orang musyrik harus diminta untuk bertaubat. Dan ketika dia bertobat, maka selesailah dosa musyriknya. Ini belum selesai, ya. Belum selesai. Kita masih bersambung dengan ayat selanjutnya. Fataba alaikum. Kemudian Allah menerima tobat mereka yang masih hidup dan tobat mereka yang sudah meninggal. 70.000 orang. Yang meninggal ini 70.000 orang. Sepakat dalam beberapa tafsir. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penerima tobat dan maha pengasih. Lanjutkan lagi ayatnya. Wa id kultum, dan ketika kalian berkata, qad jarabtum qad kharajtum, nyatana keluar aranjeun kabeh ma Musa sartana Nabi Musa, lita ata naon teh oh itu lain tak nu kahiji a
li'atadiro teh tamada, memohon ampun, sanduk-sanduk. Lita tadiro pikeun sanduk-sanduk, lita tadiru pikeun sanduk-sanduk, ilallah ka Gusti Allah, min ibadatil ijla, tina nyembah anak sapi, wa sami'tum jeung ngadenge aranjeun kabeh kalamahu kana ucapan Nabi, kalamahu kana firman Allah Subhanahu wa taala. Wa id kultum, dan ketika kalian berkata apa? Ya Musa, wahai Musa, kata Bani Israel nih. Ini kejadian setelah terjadi pembunuhan 70 ribu. Kemudian di antara mereka ada yang berkata, ya Musa, wahai Musa. Ini kurang ajar nanya. Ya Musa, lan nu'mina, tidak akan beriman kami laka kepadamu, hatta narollaha, hatta naro, sehingga kami melihat Allah ka Gusti Allah jahrotan kalawan nembrak secara nyata, ayanan tegas nama berbentuk, fa khodat maka nyamber, kum karanjeun kabeh cek Allah, naon soikatu petir, as-soihatu tegas nama sora, famuttum tuluy paraeh aranjeun kabeh. Geus dipaehan 70.000 orang, 70.000 orang itu kau dipaehan. Jika tak tahu diri, tidak mau bersyukur, kurang akan bersyukur, alhamdulillah orang teu kapaehan, malah ngomong deh, kami tidak akan beriman kepadamu sebagai nabi sebelum kami bisa melihat Allah secara nyata, secara kasat mata. Ini kurang ajar nih. Kemudian setelah mereka mengucapkan itu, fa akhadathhumus sa'iqah, kemudian datanglah petir menyambar mereka, sayhatan dengan suara yang menderu, famuttum, dan mereka dan kalian semua meninggal. Para raih, yang meninggal ini adalah 70 orang. Yang mati tadi dipenggal 70.000, ini 70 orang. Ada yang menyebut 100, tapi yang kuat 70 orang. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Lanjutkan. Wa angtum, dan kalian semua tangdurun, ningali aranjeun kabeh, ningali ma kana perkara halla anu terjadi itu perkara bikum ka aranjeun kami, bikum ka aranjeun kabeh. Summa ba'asna, tuluy ngabangkitkeun kami, kum ka aranjeun kabeh, ahyaina tegasna mangahirupkeun kami, kum ka aranjeun kabeh, mim ba'di mautikum, tina sabada marawat aranjeun kabeh, la'allakum, supaya aranjeun kabeh tashkurun, bersyukur, ni'matana, akan nikmatku, kata Allah, bidzalika, dengan kejadian tersebut. Tetap akhirnya, jadi ceritanya setelah terjadi eksekusi dari dosa musyrik menyembah berhala atau patung anak sapi, maka bagaimana ini, saudara-saudara kami sudah meninggal, kalian harus bersyukur karena ini adalah kasih sayang Allah, ini adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Kenapa? Karena di antara kalian akan meninggal dengan syahidnya sehingga akan masuk surga. Jadi terbebas dari pembersihan dosa musyrik teh iwal tiku dibunuh. Di Bani Israel mah musyriknya kudu dibunuh. Itunya musyriknya kudu dibunuh. Nah, setelah itu maka terjadilah musyawarah antara mereka, ngobrol deui. Bani Israel resep ngobrol deui. Maka dipilihlah 70 orang perwakilan dari Bani Israel yang tadinya menyembah anak sapi. Dipanggillah 70 orang ini menghadap Nabi Musa. Wahai Musa, pertama yang mereka tuntut kepada Nabi Musa, qad kharajtum ma'a Musa li ta'tadiru ila Allah min ibadatihil ijla wa sami'tum kalamah. Wahai Musa, okeylah, kami akan bersyukur atas kebaikan Allah
yang telah menyelamatkan kami dari pembunuhan. Seandainya Allah tidak menghilangkan awan hitam ini, maka teruslah sampai malam kami akan membunuh saudara-saudara kami yang musyrik. Maka Allah hilangkan sehingga terhentilah hukum ini. Nah, gitu ya. Oke. Baik, marilah kami telah terpilih oleh kaum-kaum kami. Kalau engkau setuju, kamilah 70 orang yang dipilih oleh kaum-kaum kami untuk keluar denganmu. Untuk keluar denganmu kemana? Ke Gunung Tursina. Untuk keluar denganmu kemana? Ke Gunung Tursina. Untuk apa? Untuk bertobat kepada Allah. Fa wa qad kharajtum Musa li ta'tadiru, untuk meminta maaf kepada Allah, ilallah ibadatal ijli, karena telah menyembah anak sapi. Okelah, kami yang menjadi wakil Bani Israel untuk bertobat kepada Allah karena telah menyembah anak sapi. Maka 70 orang ini datang. Setelah 70 orang ini datang, wahai Musa, di Gunung Tursina nih, di Gunung Tursina, agar kami yakin bahwa Allah telah mengampuni dosa kami dan saudara-saudara kami yang tidak ikut atas dosa menyembah anak sapi, maka kau bilang sama Tuhanmu, kau bilang sama Allah, berikanlah kami kekuatan untuk bisa mendengar ucapanmu dengan ucapan Allah. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Allah beri 70 orang ini kekuatan untuk mendengar kalam Allah sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, baiklah, ikut denganku ke atas Gunung Tursina. Naiklah mereka ke atas Gunung Tursina, dan di atas Gunung Tursina tersebut mereka semua sujud. Mereka semua sujud. Kemudian Allah datangkan lagi awan hitam. Allah datangkan lagi awan hitam yang menaungi mereka, dan Allah membuat Nabi Musa ini bercahaya sehingga tidak bisa dilihat oleh mata. Kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah bahwa kaum-kaumku ini telah bertobat dari menyembah berhala atau dari menyembah ijla, anak sapi. Maka terimalah tobat kaum-kaumku. Aku terima, kata Allah, tobat kaum-kaummu, dan mereka harus menjadi orang-orang yang bersyukur atas ini semua, atas ku terima tobatnya. Kemudian hilanglah awan itu dan kembalilah Nabi Musa dengan wajahnya. Setelah Nabi Musa kembali dengan wajahnya, mereka berkata, kami semua mendengar ucapanmu, wahai Musa. Kami yakin kau adalah Nabi Allah, dan kami yakin kau adalah kalimullah, orang yang bisa berbicara dengan Allah. Entah dengan metode seperti apa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperdengarkan kalamnya kepada 70 orang ini. Ini kurang ajarnya setelah itu, tapi masih ada keraguan di hati kami. Kalau kami tidak bisa melihat langsung, kalau kami hanya mendengar suaranya, kami masih ragu. Maka saat itu pula datanglah petir menyambar mereka dan mereka meninggal. Saat itu juga karena disambar oleh petir. Ini jika Allah, ya goblok ya, kurang kumaha. Iya Bani Israel gitu ay. Badagong dia. Nya jika urang lah sok aya ayeuna. Ada orang kita nyalahin orang, tapi diri kita juga iya. Jadi urang geus sarua anu katularan ke Bani Israel. Artinya jadi nggak ada pengikut ya, bisa ya. kan masih ada yang ikut, yang ketinggalan. Masih ada yang tertinggal, yang di bawah 70 orang dipilih perwakilan. Nah, dilanjutkan ya. Akhirnya setelah meninggal, Nabi Musa bermunajat lagi, ya Allah, bagaimana aku menghadapi kaum-kaumku yang kutinggalkan, sementara perwakilan mereka binasa semua di sini. Bingung ya Allah. Nabi Musa bingung ngurus Bani Israel. Nabi Musa, komo urang, duh itu Israel kuat lieur teh nya, kunaon teh leutik-leutik jagoan. Nabi Musa kebingungan. Duh ya Allah kumaha ieu cenah. Munajat lagi. Kemudian dilanjutkan ayatnya. Summa ba'asnakum ay ahyainakum. Kemudian dihidupkan lagi. Nu 70 orang meninggal 1 hari 1 malam, kemudian Allah hidupkan lagi yang 70 orang ini.
hidup lagi yang 70 orang ini. 1 hari 1 malam Nabi Musa bermunajat di situ. Kemudian Allah hidupkan lagi 70 orang ini. Mim ba'di mautikum, setelah mereka meninggal. Walaupun ada ulama di antaranya, tapi yang sahih ini ya, yang sahih. Ada ulama yang menyebutkan dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi itu ketika di akhirat. Tapi ini ayatnya jelas, mim ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Kalau dibangkitkan lagi di akhirat, bagaimana mereka bersyukur? Ya. Ini korenahnya. Makanya ulama paling kuat ini adalah mereka dihidupkan lagi dan enggak 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Ini dan nanti kalau kita lanjutkan ini kurang ajarnya Bani Israil nih ada nih. Ini kurang ajar kumaha? Disalametkeun di udah ku Firaun. Ngentak kitab dibere. Nyembah sapi di hampura. Hayang ngadenge sora Allah dibere. Hayang ningali ka Allah. Sebagian kaul ketika mereka setelah dihidupkan, maka malaikat Jibril ini datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, apakah mereka tetap ingin melihat Allah jahratan secara terang-terangan? Kemudian Nabi Musa bertanya, apakah kalian tetap ingin melihat Tuhan kalian secara jahratan, secara terang-terangan? Dikurang ajar ya? Iya, Nabi Musa. Akhirnya oke. Ada Jibril di sampingku, kata Musa. Dan Jibril akan melihatkan sedikit kekuasaan Allah. Karena mereka ini masih berpikir bahwa Allah ini fisik. Bahwa Allah ini bentuk. Mereka masih berpikir seperti itu. Sehingga otak mereka ini susah untuk beriman kepada Allah. Atau mereka ini selalu membayang-bayangkan ketika Allah sedang berbuat. Ketika Allah sedang melakukan takdirnya kepada kita. Mereka selalu berpikir, oh Allah teh posisinya keur kieu yeuh gitunya. Atau iya, mereka menganggap Allah ini dalam ayat alal arsyistawa ini duduk bersemayam di aras dengan dan lain sebagainya. Kemudian setelah mereka bilang iya wahai Musa, maka Jibril alaihissalam mengangkat gunung Tursina. Mereka melihat gunung Tursina ini terbang, kemudian ada di atas mereka persis. Musa, kami bertobat kepadamu, kata mereka. Takut dia ketimba gunung. Tadi geus sambar petir aing modar ditinggang gunung mah aing lamun modar pejet nya. Hirup deui ge moal bener ditinggang gunung. Sambar petir mah kan masih ada di atas nih. Waduh kacau. Akhirnya gunung itu kembali dan mereka nanti dilanjutkan ya kisahnya. Sekarang ya. Sekarang sudah jam 10 lewat ya, sudah ada 1 jam lebih 15. Insyaallah masih ada waktu untuk pertanyaan ya. Yang ayat ini masih naon arana teh nya? Masih harus jadi gambaran kepada kita ya. Gambaran kepada kita sudah berapa kali Allah muliakan, Allah unggulkan kita. Setelah berapa kali kita bangkit dari sakit kita. Sudah berapa kali kita bangkit dari keterpurukan kita. Untuk apa? Agar kita bersyukur dan bertobat. Yang Allah berikan dari waktu kebangkitan kita hingga sekarang ini adalah jangan-jangan ini sedikit waktu dari Allah agar kita mau bertobat dan bersyukur. Saat saya kemarin sakit parah banget Sad. Sekarang alhamdulillah sehat. Jangan-jangan ya Allah masih berikan waktu nih. Pertama agar kamu bersyukur. Kalau nggak mau bersyukur apa bedanya dong? Apa bedanya? Tadi disambar petir ayeuna di tengah gunung. Tadi gering tidak bersyukur. Ayeuna mah naon deui saja Allah teh. Bani Israil gede gitu-gitu kurang. Gitunya. Jadi mawas dirilah dengan umur kita dan apa yang sudah kita lewati. Oh, ini sedikit waktu dari Allah. Buuk geus bodas, geus waktu keur ulin. Keur ngobrol, keur sibukkeun ibadah. Sedikit waktu, sedikit deui.
Ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi itibar ya, itibar buat kita semua, kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini dan semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Yang benarnya insyaallah datang dari Allah, Rasul dan fatwa ulama, yang salahnya adalah kebodohan saya secara pribadi. Usikum wa nafsi bitaqwallah fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.